Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas satu tema yang lumayan sering ditanyakan oleh orang-orang, utamanya saya sendiri juga, yaitu mengapa orang-orang zaman dulu sering menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Apakah mereka benar-benar keturunan dewa? Atau justru ada maksud lain di balik hal ini? Oke, langsung saja. Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Mengapa orang-orang zaman dulu sering menganggap dirinya sebagai keturunan dewa? Jawabannya adalah untuk melejitkan kekuasaan mereka. Atau dengan kata lain, untuk membuat semua orang, dalam hal ini rakyatnya, percaya sepenuhnya kepada sang raja. Sehingga tidak ada yang berani menentang perintah raja. Konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini sebenarnya bukanlah hal yang langka di zaman dulu. Di Asia Tenggara, ada banyak kerajaan yang para rajanya menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Hal ini bertujuan untuk membuat semua rakyat tunduk pada perintahnya, dan tidak sesekali mempertanyakan perihal kebijakan sang raja. Selain itu, hal ini juga berguna untuk memelihara kedamaian di masyarakat, agar tidak timbul pemberontakan terhadap raja. Dengan menganggap bahwa hanya keturunan dewa saja yang boleh memimpin kerajaan, maka jelas, para warga tidak akan ada yang berani untuk menyerang ataupun mengkudeta rajanya. Apalagi setelah mendapatkan ancaman berupa asap atau hukuman atau apapun itu. Selain itu, tentu saja untuk meneruskan dinasti kerajaan. Jika seorang raja adalah keturunan dewa, maka apabila sang raja meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya memimpin kerajaan? Jawabannya jelas adalah anaknya. Setelah sang anak wafat, maka kini giliran sang cucu. Dan begitulah seterusnya. Inilah yang kemudian menjadikan kerajaan tersebut sebagai dinasti yang tak tergantikan soal urusan pemimpinnya. Di negara-negara lain pun kita juga sering mendapati hal seperti ini. Bahkan dalam kasus ekstrim, kita akan melihat seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, silakan berkunjung ke sejarahnya Fir'aun di Mesir. Kerajaan-kerajaan di Indonesia pun juga banyak yang menganggap bahwa raja mereka adalah seorang keturunan dewa, sehingga sang raja akan diagung-agungkan dan bahkan disembah layaknya berhala. Meski demikian, raja-raja terdahulu tak dapat dipungkiri memang memiliki banyak sekali kelebihan. Iya, mereka menjadi raja selain karena keturunannya, juga karena memang mereka punya kelebihan di bidang kepemimpinan. Para raja terdahulu banyak yang pandai memimpin, mampu mengembangkan ekonomi kerajaannya, mengatur siasat perang, hingga mengayomi masyarakatnya dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Jadi, memang dia memantaskan dirinya sebagai seorang raja. Karena channel ini fokusnya tentang Sulawesi Selatan, maka mari kita ambil beberapa contoh raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang pertama ada Sauri Gading, sebagai contoh raja yang paling ideal. Dia banyak disebut-sebut oleh para sejarawan. Sauri Gading dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, sehingga tak heran banyak kerajaan yang berhasil takluk di tangan Sauri Gading ini. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan berlayar yang hebat. Banyak sekali potongan kisah yang menceritakan petualangan Sauri Gading mengelilingi lautan. Jadi memang, selain mengklaim dirinya keturunan dewa, Sauri Gading juga punya banyak kelebihan yang menjadi penguat bukti bahwa dirinya benar adalah titisan dewa. Masyarakat pun yakin dan merestui Sauri Gading sebagai seorang raja. Contoh lain bisa kita lihat pada sosok Arum Palaka. Meskipun tak ada tulisan yang mengatakan bahwa Arum Palaka menganggap dirinya sebagai utusan dewa, namun Arum Palaka punya kelebihan, yaitu pada semangat juangnya dalam membebaskan orang-orang Bugis dari penjajahan Goa kala itu. Sehingga tak heran jika dia dianggap sebagai Raja Bone paling berpengaruh sepanjang masa. Menurut Sudrajat, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan
bahwa konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini dikenal juga dengan nama konsep Dewa Raja. Paham atau konsep Dewa Raja ini adalah paham yang menganggap bahwa raja atau penguasa sebagai seorang dewa, atau bisa juga titisan dari dewa tertentu. Biasanya, apabila sang raja meninggal dunia, maka akan dibuatkan candi khusus untuknya, sesuai dengan karakteristik dewa yang dia perankan. Konsep ini semakin nampak pada masa pemerintahan Airlangga, yang mana dalam arca yang ditemukan mengandung makna yang seolah menggambarkan dirinya sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang sedang menunggangi pundak Garuda. Kemudian terdapat pula bukti pada era Majapahit dan Singasari. Kala itu, Ken Arok berperang melawan Kertajaya, dan untuk mengalahkannya atau lebih tepatnya mengintimidasi musuhnya, maka Ken Arok ini menasbihkan dirinya dengan gelar Batara Guru. Saat meninggal dunia pun, Ken Arok ini tetap memakai gelar dewa, yakni Batara Siwa. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, konsep seperti ini sebenarnya masih ada. Contohnya ada di Korea, maksud saya Korea yang di sebelah utara itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk konsep Dewa Raja di masa modern ini. Beberapa negara juga masih menggunakan sistem keturunan, atau yang lebih akrab di telinga kita dengan istilah monarki, yang mana sang raja atau ratulah yang menjadi pemegang tertinggi tonggak kekuasaan di suatu negara. Meskipun sang raja tersebut tak lagi menisbahkan dirinya sebagai keturunan dewa tentunya. Jadi sebagai kesimpulan, seorang raja menganggap dirinya sebagai seorang dewa dengan beberapa alasan, yaitu: yang pertama, untuk membuat masyarakat patuh kepadanya. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya pemberontakan dan kudeta. Maka dari itu sang raja memberikan fatwa bahwa hanya keturunan dewa sajalah yang boleh menjadi raja. Jika lain daripada itu akan mendapatkan hukuman dari dewa. Yang ketiga, untuk mempertahankan dinasti keluarganya. Jadi, kalau dia wafat, sang anak masih bisa hidup nyaman sebagai seorang raja. Meski begitu, dalam penerapannya tentu tidak semudah itu. Karena selain menjadi seorang raja karena keturunannya, nyatanya seorang raja memang harus memantaskan dirinya bahwa dia memang layak menjadi seorang raja. Itulah mengapa banyak raja yang terkenal hebat dalam bidangnya masing-masing. Karena nyatanya mereka memang telah dididik sejak dini untuk menjadi penerus kerajaan. Dalam perkembangannya, faktor keturunan memang berpengaruh pada posisi raja seseorang. Namun bukan berarti tak ada raja yang berasal bukan dari keturunan raja secara langsung. Bukan berarti tidak ada kasus pemberontakan. Dan bukan berarti dinasti sang raja bertahan selama-lamanya. Seorang raja menjadi raja bisa dengan mengklaim dirinya keturunan dewa. Bisa pula dengan membuktikan bahwa dirinya lah yang paling pantas. Dan bisa pula dengan kedua cara tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau ada informasi yang melenceng, kurang atau justru berlebihan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.